Hai, video ini akan membahas soal OSK IPA SMP khususnya bidang fisika tahun 2019. Untuk bidang fisika ini dimulai dari nomor 26 ya, untuk tahun 2019 karena dari nomor 1 sampai nomor 25 itu soalnya soal biologi. Jadi pada video ini kita akan membahas dari soal nomor 26 sampai soal nomor 50. Kita lihat langsung soalnya, nomor 26. Kumpulan besaran di bawah ini, yang semuanya merupakan besaran turunan dan bukan vektor adalah, nah, soal ini meminta kita untuk mencari besaran yang semuanya besaran turunan dan bukan vektor, berarti besaran skalar. Nah, langkah termudah kita lihat dulu. Kalau di pilihan itu ada besaran pokok, berarti itu pilihan pasti salah, karena dimintanya di sini semuanya besaran turunan. Lihat, yang A, apakah ada besaran pokok? Tidak ada. Yang B, ada arus dan massa itu besaran pokok. Yang C, panjang itu besaran pokok. Yang D, massa, ya massa itu besaran pokok. Jadi sudah jelas ya jawabannya yang A. Karena usaha, tekanan, laju, dan energi ini semuanya besaran turunan. Dan usaha, tekanan, laju, dan energi juga semuanya besaran skalar, bukan vektor. Jadi nomor 26 ini jawabannya adalah pilihan A. Selanjutnya, soal nomor 27. Ahmad membawa ember berkapasitas 10 liter yang terisi air sungai sebanyak setengahnya. Ember yang sama kemudian digunakan oleh Budi untuk membawa pasir sebanyak 2 kg. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut ini yang benar? Oke, kalau kita lihat dari pilihan jawaban, di sini ada yang membandingkan beban dan membandingkan volume. Untuk volume, kita tahu volume airnya 5 liter. Berdasarkan info dari soal bahwa ember berkapasitas 10 liter dan terisi sebanyak setengahnya. Jadi volume airnya 5 liter dong. Tapi volume pasir kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu massa jenis pasir berapa. Massa jenis pasir itu bukan data yang umum ya di fisika. Karena bergantung pada jenis pasir. Sehingga pilihan C dan D sudah pasti salah. Karena kita tidak bisa membandingkan volumenya. Kita lihat bebannya. Bagaimana kita bandingkan bebannya? Oke, pasir 2 kg, bebannya itu sebesar 20 Newton. Tinggal dikali percepatan gravitasi ya, 10 meter per sekon kuadrat. Jadinya 20 Newton. Beban yang dibawa oleh Budi, 20 Newton. Sekarang, beban yang dibawa oleh Ahmad, itu 50 Newton. Tahu dari mana 50 Newton? Volume air 5 liter di sini. Nah, massa jenis air 1 kg per liter itu merupakan data umum di fisika. Sehingga, massa air yang dibawa Ahmad itu 5 kg. Bebannya 50 Newton. Dengan demikian, beban yang dibawa oleh Ahmad lebih berat daripada beban yang dibawa oleh Budi. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah pilihan B. Selanjutnya, kita lihat soal nomor 28. Pada suhu berapakah temperatur Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama? Nah, ini untuk dapat mengkonversi dari satu satuan suhu ke satuan yang lainnya, kita bisa menggunakan kaidah konversi suhu secara umum. Misal ada dua termometer X dan Y. Maka konversinya bisa kita lakukan dengan skala X minus titik bawah X dibagi titik atas X dikurangi titik bawah X sama dengan skala Y dikurangi titik bawah Y dibagi titik atas Y dikurangi titik bawah Y. Temperatur Reaumur, titik bawahnya itu 0 derajat Reaumur, titik atasnya 80 derajat Reaumur. Sedangkan Fahrenheit, titik bawahnya 32 dan titik atasnya 212. Oke, kita sudah dapatkan titik bawah dan titik atasnya. Sekarang, berapa sih suhu yang ditunjukkan Reaumur sama dengan suhu yang ditunjukkan Fahrenheit? Oke, kita misalkan saat temperatur Reaumur menunjukkan skala Z, berarti Fahrenheit juga Z dong, kan sama angkanya. Dengan demikian, dengan menggunakan ini, kita bisa dapatkan skala X-nya, skala Reaumurnya Z. Skala Fahrenheit-nya Z juga. Titik bawah Reaumur 0, titik bawah Fahrenheit 32, titik atas Reaumur 80, titik bawahnya 0,
Ini titik atas Fahrenheit 212 dan titik bawah Fahrenheitnya minus 32 di sini ya. Kalau kita selesaikan, ini akan didapatkan Z minus 80 karena dikurangi 0. Di sini sama dengan Z min 32 per 180. Oke, kita bisa sederhanakan 80 dan 180 itu dibagi 20 jadi 9 ini, yang 180-nya, yang 80-nya jadi 4. Sekarang bisa kita kali silang dong. Jadinya 9Z yang ini kali silang, 9Z sama dengan 4 kali Z minus 32. Kalau diselesaikan, ini 4Z dikali 4 minus 4 kali 32 di sini. Ini pindah ruas ke sana jadinya 5Z ya. Sama dengan minus 4 kali 32. Akibatnya kita dapatkan Z-nya itu sebesar minus 4 kali 32 dibagi 5. Kalau diselesaikan perhitungan ini, akan kita dapatkan Z-nya minus 25,6 derajat. Artinya, pada suhu minus 25,6 derajat Reaumur, itu sama dengan minus 25,6 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya pilihan D ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 29. Pada pengukuran muai panjang suatu logam, grafik perubahan panjang terhadap perubahan temperatur yang paling mungkin adalah yang paling mungkin. Oke, di sini perubahan panjang kalau logam dipanaskan itu delta L, perubahan panjang sama dengan alfa L0 dikali delta T kan. Alfanya ini koefisien muai, L0-nya panjang mula-mula, dan delta T-nya perubahan suhu. Nah, persamaan ini sebenarnya mirip dengan persamaan linear garis di matematika. Y sama dengan mx plus c, tapi c-nya yang ini 0. Karena c itu, kalau di matematika ini menunjukkan memotong sumbu y di titik mana. Berarti persamaan ini harus kita cari yang memotong sumbu y di titik 0 yang mana? Hanya yang A ya, yang lainnya tidak di 0, memotong sumbu y-nya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah opsi yang A. Selanjutnya, soal nomor 30. Satuan suhu derajat A didefinisikan menggunakan titik bawah 10 derajat A untuk es yang mencair pada tekanan udara 1 atmosfer, dan titik atas 90 derajat A untuk air yang menguap pada tekanan udara 1 atmosfer. Jika suatu benda memiliki suhu 25 derajat Celcius, suhu benda itu dalam satuan A adalah. Nah, soal ini adalah soal konversi suhu seperti yang sebelumnya antara Reaumur dan Fahrenheit itu. Nah, dengan menggunakan kaidah yang sama, kita bisa dapatkan bahwa A minus 10, kenapa minus 10? Karena titik bawah A 10 derajat. Dibagi 90 titik atas A, minus 10 titik bawah A, sama dengan, ini 25 derajat Celcius kan, 25 minus 0, karena titik bawah Celciusnya 0, dibagi 100, ini titik atas Celciusnya 100, dikurangi 0 titik bawah Celciusnya. Jika diselesaikan, kita akan dapatkan seperti ini, A-10 per 80 sama dengan 25 per 100. Kalau mau, ini bisa diselesaikan 25 per 100 jadi 1 per 4, atau gimana, terserahlah. Perhitungan selanjutnya bisa dengan mudah akan didapatkan. Tapi di sini, saya akan bagi 100 dengan 20, jadi 5, dan 80 dengan 20 juga jadi 4. Ini kali silang, sehingga saya dapatkan 5 kali A minus 10 sama dengan 4 kali 25. Akibatnya, 5A minus 50 sama dengan 100. Kalau pindah ruas, jadi 5A sama dengan 150. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan 30. Artinya, 25 derajat Celcius itu sama dengan 30 derajat A. Kurang lebih sampai nomor 30 ini pembahasan di video pertama. Untuk pembahasan selanjutnya silahkan disaksikan nanti di video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat dan seperti biasa, salam semangat.